Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Aldi Riswandi, guru SMK Negeri 1 Loksado. Dalam video ini saya ingin menyampaikan pembukaan berkaitan dengan video-video yang akan saya tampilkan setelah ini tentang inovasi dalam dunia pendidikan yang telah kami buat, baik secara pribadi maupun berkelompok dengan siswa. Selamat menyaksikan. Berhasil. Kemudian lagi kita coba untuk menyalakan unsur back systemnya. Kita coba. Berhasil ya. Coba lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Riswandi, guru di SMK Negeri 1 Loksado. Saya mengajar di jurusan Teknik Sepeda Motor. Dan kali ini saya akan menampilkan hasil dari karya inovatif kami, yaitu simulator unsur back system ya. Simulator untuk rangkaian unsur back system. Jadi ini baru saja kami bikin bersama dengan siswa-siswa kelas 12 TBSM ya. Maka hari ini kami akan mendemokan bagaimana cara kerja dari unsur back system ini. Baik, jadi kita mulai saja. Saya akan merangkai. Baik, ini untuk rangkaian unsur back systemnya ya. Kemudian nanti setelah ini baru kita rangkai untuk yang sistem sen kiri dan sen kanan. Kita coba alarmnya terlebih dahulu. Berhasil. Kemudian lagi kita coba untuk menyalakan unsur back systemnya. Kita coba. Berhasil ya. Coba lagi. Ya, jadi tadi rangkaian dari unsur back system yang telah kami buat ya. Kemudian saya akan mencoba untuk mensimulasikan sistem sen kiri dan sen kanan. Baik, ini dia. Jadi yang pertama tadi unsur back system, yang kedua kita coba lampu sennya ya. Kemudian seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya. Nih, itu tadi media pembelajaran kelistrikan unsur back system yang telah kami bikin. Terima kasih, saya Aldi Riswandi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 1 Loksado. Kami ingin memperlihatkan cara membuat alat keran air otomatis. Bahan-bahan yang digunakan katok solenoid, relay 5 volt, sensor jarak, konektor charger, pipa dan sambungannya, PCB dan kabel.
Rangkai alat sesuai dengan skema berikut. Untuk tahap berikutnya, kita pasangkan di pipa air. Keran ini otomatis ketika tangan kita didekatkan dengan keran, maka air akan keluar dengan sendirinya. Demikian alat yang kami buat. Atas semua perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hidupkan kunci kontak. Kunci kontak sudah hidup. Hidupkan mesin. Mesin sudah hidup. Matikan mesin. Mesin telah mati. Hidupkan kunci kontak. Kunci kontak sudah hidup. Hidupkan mesin. Mesin sudah hidup. Matikan mesin. Mesin telah mati. Perkenalkan, saya dari SMK 1 Loksado. Saya akan menunjukkan sebuah alat, yaitu kontrol sepeda motor dengan suara di Android. Bahan-bahan yang digunakan: Bluetooth HC05, relay 5 volt, microcontroller, power supply. Kita buat programnya, kemudian kita upload ke microcontroller. Rangkai semua komponen sesuai dengan skema berikut. Kita pasangkan alat ini ke sepeda motor. Untuk aplikasinya kita buat di app Npainter. Setelah selesai, download dan install di Android kita. Alat ini digunakan untuk menggantikan kunci kontak dan starter manual. Kunci kontaknya sudah saya lepaskan. Pertama, hidupkan Bluetooth. Kemudian pilih Bluetooth-nya. Masukkan password. Passwordnya sudah kita atur 1995. Kembali ke aplikasi.
pilih Bluetooth, pilih push command. Hidupkan kunci kontak. Kunci kontak sudah hidup. Hidupkan mesin. Mesin sudah hidup. Matikan mesin. Mesin telah mati. Hidupkan kunci kontak. Kunci kontak sudah hidup. Hidupkan mesin. Mesin sudah hidup. Matikan mesin. Mesin telah mati. Apabila kata kita tidak sesuai, maka alatnya tidak merespon. Sebagai contoh, mati mesin. Sekian dari saya, terima kasih. Menghidupkan kunci kontak. Selamat datang di sistem keamanan sidik jari sepeda motor. Tempelkan sidik jari Anda sekali lagi untuk menghidupkan mesin. Kemudian tempelkan lagi untuk menghidupkan mesin. Mesin akan hidup dalam 2 detik. Lalu tempelkan lagi untuk mematikan mesin. Jika sidik jari kita tidak terdaftar, maka ada pemberitahuan. Dan jika beberapa kali sidik jari kita salah, Sidik maka jari Anda alat ini tidak terdaftar. akan terkunci selama beberapa menit. Contohnya seperti ini. Sidik jari Anda tidak terdaftar. Ada maling, ada maling, ada maling, ada maling, ada maling, 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 maling. Perkenalkan, saya siswa SMKN 1 Loksado. Saya akan menunjukkan sebuah alat sidik jari sepeda motor. Bahan-bahan yang digunakan adalah microcontroller, DF player, relay 5 port LCD, step down, speaker, sensor sidik jari. Sebelum dirangkai, microcontrollernya kita program terlebih dahulu. Kemudian kita upload, rangkai semua komponen seperti ini. Untuk mendaftarkan sidik jari kita, pertama kita pilih ID-nya 1 sampai 127. Kemudian letakkan jari yang ingin didaftarkan. Kemudian angkat. Lalu letakkan lagi. Dan akhirnya tersimpan. Sidik jari kita sudah terdaftar. Kita pasangkan alat ini pada sepeda motor. Cara menggunakan alat ini, tempelkan sidik jari untuk menghidupkan kunci kontak. Selamat datang di sistem keamanan sidik jari sepeda motor. Tempelkan sidik jari Anda sekali lagi untuk menghidupkan mesin. Kemudian tempelkan lagi untuk menghidupkan mesin. Mesin akan hidup dalam 2 detik. Lalu tempelkan lagi untuk mematikan mesin. Jika sidik jari kita tidak terdaftar, maka ada pemberitahuan. Dan jika beberapa kali sidik jari kita salah, Sidik maka jari Anda alat ini tidak terdaftar. akan terkunci selama beberapa menit. Contohnya seperti ini. Sidik jari Anda tidak terdaftar. Ada maling, ada maling, ada maling, ada maling, ada maling, 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 maling. Demikian alat yang saya tunjukkan. Sekian dan terima kasih.
Sekarang matikan lampu lagi. Sekarang kita akan menghidupkan kipas. Nah, oke. Kipasnya sudah on. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 1 Loksado. Kami ingin memperkenalkan alat yang kami buat, yaitu prototype rumah pintar. Sedangkan bahan yang digunakan adalah 1. Microcontroller, 2. Modul Bluetooth HC05, 3. Relay 5 volt, dan yang keempat konektor charger. Agar microcontroller ini dapat bekerja sesuai apa yang kita inginkan, kemudian kita harus memprogramnya menggunakan bahasa pemrograman C++. Tahap berikutnya, proses perangkaian, kita hubungkan semua alat sesuai dengan skema. Untuk aplikasinya, kita buat app Inventor. Setelah selesai membuat aplikasinya, download dan install di Android kita. Oke, sekarang sudah selesai membuat rangkaian tadi. Sekarang kita bagaimana caranya membuka atau mengaktifkan alat yang dibuat tadi. Setelah itu kita akan menggunakan aplikasi yang sudah dibuat. Pertama, buka Bluetooth. Dan cari perangkatnya di sini. Nah, oke. Sekarang di sini kan ada passwordnya. Jadi passwordnya sudah di setting sebelumnya. Jadi 1 2 3 4. Oke, setelah terhubung, kembali ke aplikasi. Pilih Bluetooth. Di sini ada HC05. Sekarang sudah terhubung. Kita coba hidupkan lampu dulu. Sekarang matikan lampu lagi. Sekarang kita akan menghidupkan kipas. Nah, oke. Kipasnya sudah on. Matikan lagi. Ini adalah panel untuk menghidupkan lampu. Kita matikan. Sekarang menghidupkan kipas. Matikan kipas. Inilah yang alat kami buat, sudah selesai dan hasilnya yang sangat memuaskan banget bagi kami ya. Dengan ini kami akhiri, kami ucapkan terima kasih.
Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 1 Loksado. Kami ingin memperlihatkan cara membuat alat keran air otomatis. Bahan-bahan yang digunakan katop solenoid, relay 5 volt, sensor jarak, konektor charger, pipa dan sambungannya, PCB dan kabel. Rangkai alat sesuai dengan skema berikut. Untuk tahap berikutnya, kita pasangkan di pipa air. Keran ini otomatis ketika tangan kita didekatkan dengan keran, maka air akan keluar dengan sendirinya. Demikian alat yang kami buat. Atas semua perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wih, apinya guys, project kita ya guys ya. Ya. Hidungin kan api yang mana? Lihat ini api. Bergerak. Coba bang. Bye. Au. Sebuah metal detektor rakitan ya, yang biasa digunakan deteksi keberadaan logam, terutama emas ya, yang terdapat di tanah. Ini dia alatnya. Kemudian ini koilnya apa adanya dulu, jadi tidak terlalu sensitif ya. Kita coba hidupkan. Sudah. Kita coba dekatkan besi ini sini ya. Kalau didekatkan ini akan mendeteksi. Ya, ini dia alatnya. Kita mensimulasikan mencari emas dengan alat ini. Apa itu? Nah, Apa itu Tom? bisa mencari emas deh. Scan di tumpukan pasir. Udah. Kita cobai apakah ada, apakah dapat. Nah, udah kita hidupkan. Sini. Udah, kemudian coba scan.
Ada. Padel. Percobaan alat saya dapat emas. Alat pendeteksi emas. Dapat kami cincin, kan? Ada lebih bunyi, iya. Ada nih. Iya. Apa itu? Nah, Dapat emas. Ya, jadi lebih bunyi, ya. Kalau kita bawa ke sungai hadiah. Ini mengajut teh. Iya, berapa kilo? Makanya lagi diuji sensitivitasnya. Nah, hanyar tuntung maulah alat gesan pengusir burung pipit jena. Entah efektif kah kadakah kita coba ya kena di tengah hutan. Maukah alih pipitnya? Soalnya udah pindah rame bener pipit di Tegelangsat. Manyar, Bro. Manyar. Pipit manyar, banyak bener. Ini pakai aki, pakai dinamo kita coba lah. Nyaring gak ada minyak. Jadi kita coba ke pohomaan. Cuman burungnya lah di atas pohon berdaan nah. Nah, kita coba bunyi akan tumbur kada. Bunyi akan tumbur kada. Tumbur aja kalinya, topai aja ingin buka. Mantap. Jadi ini versi 1.0 nya. Jadi kena ada versi upgrade nya 1.1. Nah ada timernya. Jadi ketika hidup semenit mati semenit, hidup semenit mati semenit gitu. Nah itu aja dulu. Ya jadi alat nang semalam ini sudah di upgrade nah. Ditambahi speaker, ditambahi gesan timernya, pengontrolnya ya. Ini lagi proses upload codingnya. Jadi untuk speaker akan hidup bila 2 menit 2 kalinya berbunyi, itu mati pulang untuk speakernya. Untuk yang pemukulnya itu hidup 3 menit mati 3 menit, jadi kayak itu seterusnya. Kayak kita cobain. Nah ini jadi di kapet sini dulu nah. Hanya dipasang nih bah, pasang nih bah, right 2 right ah. Nah hadanginya nang speakernya 2 menit sekali, 2 menit 2 kali berbunyi. Bila nang ini hidup 3 menit mati 3 menit, kita hadangi dulu. Oh ya, nang speakernya ini ulun setting di tengah 2 menit. Bila tengah 2 menit Cuma lawannya bila nyoda tot 2 kali. anehnya nya berfungsi seorang itu nah. Yang otomatis. baik apa dia? Burung aja anu bener di pohomaan. Ini lagi di pohomaan ini kan buli. Yang benar bunyi-bunyian manyarnya sabetan. Mana orang? Anak ayam ini. Ya otomatis.
Nah, semalam tuh nang Sekira menang langsung dar ada hadan ake. nggih. Lautnya tak biasa bunyi. Ada nang lainnya takajut. Takajut. Efek maulah efek takajut ininya. Kau juga nang pakai sensor gerak, kau juga nang ada pergerakan hanyar berbunyi kau juga. Kayak nah. Ah, Bunyi sama lawan. Nggih. Ringtone ya. Kau aja di setting anak di capate anak dia no. Ada masalah. Itu. Ini anu robotik jangan on anak di sini bukan alat-alat nano. Robot. 3 menit, setengah menit lagi. Gimana canggih kok ini. Berarti lah kayak larang motor mobil tuh kayak ini. Ya. Jadi alat ini sebenarnya kalau lagi di upgrade 1.3 itu ditambahi kamera wifi. Jadi ketika berada di rumah kau mengawasi keadaan paumaannya, atau juga bisa ditambahi pangarannya sensor gerak. Jadi ketika ada burung hanyar berfungsi alat ini. Bila kada ada burungnya, kada ada pergerakan, kada berbunyi kawa juga. Jadi masih banyak yang kau ditambahi, seperti kayak menambahi panel surya. Jadi kada usah mances secara manual lagi. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sebuah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran daring. Ya. Nama aplikasinya meratus.id yang baru saja kami selesaikan, namun sepenuhnya belum selesai. Oke, kita langsung buka. Di halaman awal kita diminta untuk login dulu ya. Apabila kita belum mempunyai username dan password, maka kita bikin akunnya terlebih dahulu. Kita klik yang sign up. Nah, di layar ini diminta untuk memasukkan nama, kemudian username dan juga password. Maka di sini ada pemberitahuan selamat Anda sudah berhasil melakukan pendaftaran. Kemudian login now. Nah, tadi username-nya adalah Andi. Kemudian passwordnya juga Andi. Kemudian kita lihat passwordnya show Andi. Kemudian kalau misalkan kita ingin setelah ini masuk ke aplikasi ini lagi tanpa harus memasukkan username dan password lagi, maka kita klik save password. Kalau sudah, kita login ya. Nah, di layar berikutnya kita diminta untuk absen ya. Jadi setiap hari 1 kali absen. Nah, karena kita belum absen, maka kita absen terlebih dahulu. Nama kita Andi Irwansyah. Kemudian keterangannya apa? Hadir, izin, atau sakit. Kita klik yang izin misalkan. Alasannya kenapa? Izin. Alasannya kenapa? Alasannya sedang ada acara nikahan di rumah. Merekam.
Oke, kalau sudah kita klik kirim ya. Nah, itu tadi ya untuk absensi. Absen tadi akan masuk ke Google Form. Nah, di mana di sana wali kelas bisa melihat siapa saja yang absen setiap harinya dan juga siapa saja yang tidak absen, dan juga untuk mengetahui siapa saja yang sakit dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kita sudah masuk di home ya dari aplikasi ini. Nah, di sini ada jadwal ya, jadwal pembelajaran. Namun aplikasi ini masih terbatas penggunaannya hanya untuk kelas 10 TBSM. Untuk kelas-kelas yang lain belum bisa ya, karena masih dalam tahap percobaan. Senin di sini sudah ada kimia, matematika, pejok dan seni budaya ya dan sebagainya. Selasa, Rabu, Kamis ya dan Jumat ya. Di sini ketika misalkan anak-anak hari Senin atau misalkan hari Selasa, jam mata pelajaran kedua yaitu TDO misalkan. Nah, ketika kita klik TDO, maka langsung diarahkan ke grup di mana guru TDO biasa mengajar ya. Kalau misalkan guru tersebut biasa mengajar di Google Classroom, maka dia akan masuk ke Google Classroom bagian TDO. Kita coba klik hari Selasa yang TDO, kita klik. Nah, oke, proses loading. Nah, ini akan masuk ke forum pembelajaran teknologi dasar otomotif ya. Di sini masuknya. Oke. Jadi mereka tinggal mengikuti pembelajaran di hari itu. Kemudian kita kembali ke home. Nah, kalau misalkan guru yang lain biasa mengajar di grup kelas di WA, misalkan WhatsApp, maka ketika kita klik akan masuk ke grup WhatsApp yang biasa guru tersebut mengajar. Contohnya misalkan hari Kamis misalkan ya, atau hari Rabu fisika. Nah, fisika biasanya gurunya mengadakan pembelajaran di grup WhatsApp kelas ya. Kita klik fisika. Nah, dia akan langsung diarahkan ke grup kelas ya. Jadi siswanya langsung ke grup kelas. Oke, kita klik kirim pesan. Nah, di sini kita udah masuk ke grup kelas di mana guru tersebut biasanya mengajarkan pembelajaran. Kembali lagi kita ke home ya, dan seterusnya. Untuk guru-guru yang lain ini masih belum semua di-linkkan, dimasukkan ya, terbatas hanya beberapa ya. Namun kalau misalkan sudah ada linknya, mungkin nanti bisa dikoneksikan ke sini. Kemudian fitur yang lainnya apa? Fitur yang lainnya adalah yaitu bisa menghubungi guru yang terkait dalam proses pembelajaran ini ya, mulai dari kepala sekolah sampai guru mapel di kelas yang berkaitan dengan pembelajaran ini ya. Maka kita klik bagian tombol bawah ya, yaitu chatting. Nah, di sini ya. Di sini udah ada keterangan. Yang pertama kepala sekolah misalkan ya, kedua wali kelasnya, ketiga guru BK dan sebagainya. Jadi ada guru-guru udah ditampilkan ya. Siapa saja guru yang mengajar bahasa Indonesia, PAI, siapa saja sudah ditampilkan. Kemudian kalau misalnya kita ada keperluan dengan guru wali kelas misalkan ya, maka kita tinggal klik di foto guru wali kelas tersebut. Kita klik ya, contohnya Ibu Asti Nurida, kita klik, maka akan diarahkan ke WhatsApp ya. Nah, di sini muridnya bisa langsung menghubungi gurunya ya, dengan kata-kata yang sopan pastinya. Oke, kembali ke home dan seterusnya. Misalkan ada keperluan dengan kepala sekolah, bisa diklik dengan ibu ya, kepala sekolah, maka langsung menuju ke forum chatting WA dengan kepala sekolah dan seterusnya. Oke, kembali ke home lagi. Kemudian apa lagi?
Nah, kemudian selain chatting juga untuk mengisi profil ya, kita klik profil. Nah, kemudian kita isikan nama lengkap Andi Irwansyah, kelas 10, jurusan PSM, alamat Loksado, emailnya apa, bisa nih ya. Kemudian kita save. Ketika kita save, maka di bawah foto ada yang namanya nama, kemudian kelas, alamat, dan juga emailnya. Kalau ingin menghapus atau mengedit profil tadi, kita klik edit bagian atas. Oke, dan seterusnya kita masukkan lagi namanya. Oke, kita save. Nah, begitu cara kerjanya. Oke, kemudian kalau misalkan kita ingin keluar dari aplikasi, bisa keluar dari home. Tinggal kita klik 2 kali pada tombol back ya. Tekan sekali lagi untuk keluar aplikasi. Sekali lagi, maka kita akan keluar dari aplikasi. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan keluar dari home ini, kita masih bisa masuk ke aplikasi ini tanpa harus login lagi. Namun kalau misalkan kita keluarnya logout ya, melalui logout, maka di awal lagi ketika kita masuk ke aplikasi ini lagi, kita harus mengisikan username dan password lagi. Nah, kita contohkan dulu untuk yang keluar dari home ini tanpa logoutnya. Sekali, 2 kali. Keluar aplikasi, kemudian kita masuk lagi. Kalau kita masuk lagi, maka tanpa melewati login APK ya, tapi langsung ke absensi. Kemudian kalau kita sudah absen di hari itu, maka kita klik lewati. Nah, seperti itu. Tapi kalau ingin logout ya, kita klik tanda gear, kemudian kita klik logout. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka ketika kita masuk ke aplikasinya lagi, kita klik meratus.id, kita harus memasukkan username dan passwordnya lagi. Andi ya. Kemudian untuk agar bisa langsung masuk, kita save passwordnya. Oke, login. Begitu. Nah, berhasil masuk, kemudian absensinya kita lewati karena sudah absen. Dan begitu seterusnya ya. Masih dalam tahap pengembangan, masih banyak yang harus diperbaiki. Ini sekedar contoh saja ya. Kemudian absensi siswa tadi akan masuk ke Google Form ya, formulir nih. Nah di sini kelihatan bahwa dia absen di hari Kamis ya, hari Kamis bulan 9, jamnya jam berapa, jam 5.29, kemudian nama lengkap Andi Irwansyah, keterangan izin, alasan apa, sedang ada acara nikahan misalkan, seperti itu ya. Dan seterusnya, siswa-siswa yang lain juga seperti itu akan terlihat di sini, ditampilkan di bawah-bawahnya ya. Oke, itu tadi. Ini bisa digunakan untuk memantau siswanya oleh wali kelas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mencobai garasi mobil nang otomatis berimot. Kita coba buka. Nah, itu buka seorang. Kemudian kita coba menutup. Pakai remote. Kita buka lagi. Matinya sini. Nah, jadi ini pakai sensor infrared yang ada di mesin-mesin TV bakas bisa menerima sinyal, sedangkan remote-nya ini bakas pengharum ruangan. Jadi untuk alat ini hanya ini yang diprogram bisa membuka dan menutup yang kami punya ini, sedangkan alat penerimanya ini. Jadi situ ada Arduino, ada relay, kemudian ada dimmer untuk mengatur voltase. Sedangkan agar ini mesinnya dari bekas mesin cuci, ini juga gearbox mesin cuci, ada kapasitor di atas, ada switch limit untuk membatasi pergerakan dari dinamo. Ketika sudah terbuka maka dinamonya akan mati, maupun dinamo tertutup akan mati. Ya, jadi itu saja komponennya untuk membuat pagar atau garasi yang bisa dikontrol melalui remote. Jadi untuk alat ini khusus remote ini, karena data yang dikirim dari remote ini berbeda antara remote 1 dan remote 2. Kita menggunakan remote ini. Kita coba lagi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mematikan, akan terbuka. Jadi seterusnya ini. Terima kasih. Ya, jadi ini alatnya yang pernah di request oleh mahasiswa, salah satu mahasiswa, namun tidak jadi. Ini alat berkenaan tentang kontrol air jarak jauh, IoT, Internet of Things. Jadi menggunakan modul SP8266, kemudian ada keran otomatis, sensor ultrasonic, dan juga relay. Kemudian alat ini akan memberikan sinyal melalui internet menuju ke aplikasi yang telah dibuat, yaitu billing ini. Nah, jadi di sini dapat melihat kedalaman air dan juga dapat mematikan dan menghidupkan dari keran itu. Kita coba, kita hidupkan kerannya. Dia nanti akan memberikan data real time ketinggian dari air ini berapa.
Baik, ini tadi sudah sampai 14-15 cm dari sensor. Ini bisa dimatikan untuk krannya. Sebenarnya maksimalnya sampai 20, cuman sampai 15 saja matikan nantinya dengan menekan off. Nah, baik, coba kita tekan off. Nah, maka krannya akan mati. Kalau ditekan on akan hidup, mati begini. Jadi dia menggunakan internet dimanapun keberadaan HP ini masih bisa mengakses alat ini selama ada internet. Jadi untuk alat ini juga menggunakan internet, HP juga harus ada internetnya. Terima kasih. Ya, ini dia otomatis ayunan dari bekas printer ya. Nah, ini ya, di dalamnya ini anak saya, jadi semuanya bekas printer ya, kecuali yang belakang ini. Yang belakang ini flasher namanya. Dia digunakan untuk rating biasanya, rating sepeda motor. Nah, ya, jadi hampir tanpa moda. Nih. Nah, kemudian power supply-nya juga sama, ini dari printer bekas juga. Otomatis ayunan tanpa modal. Alat tulisan menjaga wayang. Nyok, kan otomatis. Apa? Otomatis mah. Oh, setiap berapa? Dua mana? Oh, berbahaya. Kalau berparah. Ayam. Ayam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم